selamat berjumpa kembali dengan program Taburan Injil untuk edisi Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022 yang terambil dari bacaan kitab Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-39 sampai 45. Namun sebelum kita membacakan kebenaran firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan masih diberikan kesempatan untuk belajar lagi dari sebagian kecil kebenaran firman-Mu yang sudah terbuka di hadapan kami. Sebelum kami membaca merenungkannya, kami memohon Tuhan melengkapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami dengar ini menjadi pegangan kekuatan bagi kami selaku orang-orang percaya di dalam menjalani hidup kami di tengah-tengah dunia dengan berbagai problema yang kami hadapi. Kami telah siap ya Tuhan, mari Tuhan bersabda kepada kami, amin. Demikian firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45, Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikian firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada kita adalah Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu pendengar program Taburan Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, alangkah indahnya bila kita yang sudah mengalami anugerah dan keajaiban dari Tuhan, itu dalam menjalani hidup ini kita dapat bertemu dan saling berbagi. Sebab ketika kita melakukan itu, ini akan mendatangkan sukacita dan membuat kita saling menguatkan dalam menjalani hidup dengan berbagai problema yang kita hadapi di dalam dunia ini. Bacaan kita bercerita tentang kisah Maria dan Elisabet, di mana setelah mendengar kabar tentang kehamilan Elisabet pada masa tuanya, Maria pun pergi mengunjungi Elisabet. Mungkin Maria ingin berbagi pengalaman dengan Elisabet, dan tentu bukan hal yang mudah bagi Maria sebagai seorang perawan untuk mengandung seorang anak yang bukan anaknya sendiri, dan menjadi lebih luar biasa lagi karena anak yang dia kandung adalah anak Allah. Maka berbagi pergumulan, perasaan atau apa yang telah Allah lakukan bagi diri mereka masing-masing bisa jadi akan mendatangkan sukacita bagi mereka berdua. Bapak Ibu pemirsa Taburan Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kedatangan Maria ternyata mendapat sambutan yang luar biasa, baik dari Elisabet maupun dari bayi yang berada dalam kandungan Elisabet, yang melonjak penuh sukacita karena mendapat kehormatan atas kunjungan ibu dari Tuhan mereka. Meski Elisabet juga mengalami karya Allah di dalam kehamilannya, tetapi ia tahu bahwa berkat istimewa yang diterima oleh Maria oleh karena anak yang sedang berada dalam kandungan Maria itu. Sebab itu Elisabet tidak segan untuk menyebut Maria sebagai perempuan yang diberkati. Maria juga disebut sebagai orang yang berbahagia karena telah percaya pada apa yang dikatakan Tuhan, dengan menunjukkan kesediaannya untuk dipakai oleh Tuhan. Kedua perempuan ini telah mengalami karya Allah yang besar dalam kehidupan mereka. Iman tapi juga sukacita atas janji Tuhan kepada mereka melahirkan sebuah pertemuan yang berujung pada puji-pujian kepada Allah. Dan begitulah seharusnya kita yang ada di tengah-tengah dunia ini. Sebagai sesama orang beriman, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya juga kita bersuka cita ketika Tuhan berbagi kepada kita.
Dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, ada banyak hal yang kita alami, ada banyak hal yang kita rasakan. Ada berbagai tantangan, ada berbagai ujian, masalah, badai-badai silih berganti datang dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya yang terkadang kita tidak mampu melewatinya dengan baik. Kadang kita menunggu jawaban-jawaban Tuhan atas setiap doa-doa kita, atas setiap yang kita inginkan terjadi pada kita. Tapi baiklah, mari kita belajar daripada firman Tuhan di saat ini, bahwa sesungguhnya bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, bagi mereka yang mengandalkan Tuhan di sepanjang hidup mereka, mereka akan mendapatkan janji Tuhan seperti Elisabet, tapi juga dalam rencana Tuhan bagi Maria. Dalam pembacaan ini mengajarkan kepada kita sekalian bahwa di zaman sekarang ini sebagai manusia kita sudah lupa akan Tuhan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi juga menjalani kehidupan kita dengan lebih percaya kepada kepintaran kita. Sehingga kehidupan yang kita jalani seringkali kita merasa tidak perlu melibatkan Tuhan. Tapi ketika kita berada dalam keterpurukan, ketika kita berada dalam persoalan yang besar, dan ketika kita tidak mendapatkan jawaban keluar, kita berteriak meminta Tuhan menolong kita. Pada saat itulah janji Tuhan dipenuhi kepada kita. Pengakuan akan Yesus adalah Tuhan itu sangat-sangat dibutuhkan dan penting bagi kita. Mengapa? Karena pengakuan itu bukan hanya soal perkataan, melainkan pengakuan itu merupakan tindakan yang benar dari kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, maka Yesus mampu menggenapi setiap janjinya bagi kita. Maka ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, kita akan keluar dari berbagai problem, tantangan, dan situasi-situasi yang kita hadapi. Karena itu ketika kita mendapatkan anugerah daripada Tuhan atas janji Tuhan yang menggenapi doa kita, jangan kita melupakan Tuhan. Tapi baiklah kita belajar dari firman Tuhan ini, bahwa Maria dan Elisabet berbagi dalam sukacita karena karya Allah itu. Maka kita juga harus berbagi dengan orang lain atas setiap hal yang kita terima daripada Tuhan. Pengakuan Yesus adalah Tuhan itu penting bagi kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, sebab di atas pengakuan itu maka kita akan kuat menjalani kehidupan ini. Mari kita terus saksikan bagi orang lain bahwa ketika kita mendapatkan sukacita yang berasal daripada Allah, maka pengakuan di atas sorak-sorai seperti Maria dan Elisabet, Yesus adalah Tuhan, harus juga kita suarakan bagi orang lain. Bahwa hanya di dalam Yesus yang adalah Tuhan kita, Ia mampu menggenapi setiap janjinya bagi kita, tapi juga mampu mengeluarkan kita dari setiap persoalan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, karena seringkali kami tidak percaya. Seringkali kami menjalani hidup ini dengan kehebatan dan kekuatan kami. Seringkali kami melupakan Tuhan ketika kami ada dalam berbagai persoalan. Kami lebih banyak mencari jalan keluar dari dunia ini. Tapi firman Tuhan mengajarkan kami bahwa apa yang dialami oleh Elisabet ada jalan keluarnya ketika Tuhan tahu mereka membutuhkan berkat keturunan. Dan karya Allah terbesar bagi Maria juga merupakan sebuah penggenapan janji Tuhan bagi dunia, di mana keselamatan itu kami miliki. Biarlah pembelajaran daripada Maria dan Elisabet menjadi bagian pegangan kami sebagai orang-orang percaya, hingga kami akan menjalani ini dengan terus percaya bahwa Yesus yang adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ketika kami berada di dalam hidup yang penuh dengan ujian, tantangan, ataupun persoalan. Karena Yesus mampu menggenapi janjinya bagi kami. Karena itu Tuhan, teguhkanlah firman-Mu bagi kami. Kuatkan iman percaya kami untuk terus melibatkan Tuhan dalam sepanjang hidup kami,
agar perkara-perkara yang ajaib bisa kami dapati seperti Maria dan Elisabet. Biarlah dalam setiap hidup kami akan melihat perkara-perkara yang luar biasa, hingga kami pun mampu bersukacita seperti Maria dan Elisabet di sepanjang hidup kami. Inilah kami Tuhan, terima kasih. Lalu memberkati setiap ekubang yang berada di Klasi Siapen Selatan dalam setiap program ini. Program Taburai Injil bagi semua orang yang mendengarkannya. Agar lewat program ini banyak orang menjadi lebih percaya kepada Tuhan. Banyak orang menaruh hidup dalam Tuhan dan melibatkan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka tiap-tiap hari. Tiap-tiap personil yang ada di Ekubang, mari Tuhan memberkati. Apapun yang dikerjakan, apapun yang diprogramkan, apapun yang mereka butuhkan, mari Tuhan melengkapi. Supaya lewat semua itu nama Kristus terus dipermuliakan. Memberkati BPK Klasi Siapen Selatan, biarlah dengan setiap kehidupan, pelayanan, tugas tanggung jawab yang ada, akan mampu menghadirkan shalom Allah di Klasis ini, tapi juga di kabupaten ini. Terima kasih Bapak. Lalu seluruh kehidupan daripada setiap yang mendengarkan program Taburai Injil, seluruh masyarakat kabupaten ini kami taruh hanya dalam tangan Tuhan. Lalu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian program Taburai Injil pada edisi Minggu 26 Juni 2022. Kiranya Bapak Ibu yang mendengarkannya diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.